Brigade Al-Quds berhasil membombardir jalur pasokan IDF di jalur Gaza. Hal ini membuat pasukan Zionis kehabisan cara untuk memasok persenjataan mereka. Brigade Al-Quds mengklaim bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan di Gaza Tengah dan Selatan. Di antaranya adalah pemboman di sekitar perlintasan Rafah. Kemudian serangan di sepanjang Netzarim. Dari serangan itu, Brigade Al-Quds menyasar mortir, peluru anti-tank, hingga senapan mesin. Sebelumnya, tentara Israel mengakui bahwa mereka kekurangan tank dan amunisi di tengah serangan di jalur Gaza. Dalam surat pengajuannya ke Mahkamah Agung Israel, pihak militer mengatakan banyak tank yang rusak selama agresi ke Gaza dan amunisi juga sangat terbatas. Tak hanya itu, pasukan Israel juga mengakui bahwa mereka kekurangan tentara hingga tak punya banyak power untuk bertarung di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam membagikan trik cerdiknya menghabisi pasukan IDF dalam satu serangan. Al-Qassam tampak tidak terburu-buru meledakkan pasukan IDF. Dalam video yang dibagikan, tampak pasukan Hamas ini menunggu pasukan IDF berkumpul terlebih dahulu. Total ada 10 pasukan termasuk anjing tempur IDF yang kemudian diledakkan. Serangan ini dibagikan pada Minggu, 27 Juli 2024. Penyergapan ini dilakukan di kamp Yabna dan Shaboura di kota Rafah, Gaza Selatan. Pesawat tempur Israel memilih mundur dari Lebanon Selatan karena tak sanggup menghadapi pasukan Hizbullah. Tentara IDF dibuat ketakutan, seusai Hizbullah melesatkan rudal pertahanan udara ke pesawat tempur Israel. Dikutip dari tribunnews.com, pejuang Hizbullah mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka dengan 3 rudal. Rudal-rudal tersebut diluncurkan ke arah posisi jet tempur Israel. Meski tidak ada laporan rudal tersebut mengenai sasaran, rudal-rudal pertahanan udara yang diduga dipasok Iran itu berhasil memaksa pilot Israel balik kanan alias menyelamatkan diri. Operasi ini pun membuahkan hasil karena pasukan Israel akhirnya tak berani menyentuh dan menyerang wilayah Lebanon Selatan. Hizbullah sendiri menegaskan, penargetan itu dilakukan sebagai respons atas pelanggaran Israel yang menyasar wilayah Lebanon. Dalam aksi yang sama,
Hizbullah juga menargetkan penggunaan peluru artileri di lokasi militer Hanita yang menghasilkan serangan langsung. Hizbullah juga menargetkan tentara Israel yang ditempatkan di hutan Adaither dengan senjata berpeluncur roket. Serangan itu diklaim berhasil mengenai sasaran secara akurat. Kelompok perlawanan Islam Syiah ini juga mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan operasi kualitatif. Dengan menggunakan satu skuadron pesawat nirawak satu arah, Hizbullah mengatakan pihaknya menyerang pangkalan artileri Israel milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Neve Ziv, sebuah pemukiman yang baru-baru ini dimasukkan dalam ban target Hizbullah. Kelompok Houthi, Yaman kembali mengeluarkan ancaman kepada Israel. Pemimpin kelompok Ansar Allah Yaman, Houthi, Abdul Malik al-Houthi menyebut, pihaknya saat ini tengah menyiapkan rencana besar. Ancaman ini kembali digaungkan seusai serangan Israel di Pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu, 20 Juli 2024. Al-Houthi menegaskan, serangan Israel tidak akan menghentikan Houthi untuk mendukung Palestina. Al-Houthi mengulangi ancaman terhadap Israel bahwa Houthi akan membalas serangan itu. Balasan atas tindakan Zionis tersebut bahkan tak akan bisa dihindari. Lebih lanjut dikatakannya, serangan balasan akan lebih besar ketimbang yang dilakukan Israel. Sebelumnya, pesawat tempur tentara pendudukan Israel membom sasaran milik Houthi di dekat Pelabuhan Hodeidah pada Sabtu, 20 Juli 2024. Serangan itu menewaskan 9 orang dan melukai 87 lainnya. Tindakan Israel ini sebagai tanggapan atas drone Houthi yang meledak di Tel Aviv pada Jumat, 19 Juli 2024, waktu fajar. Seorang warga dilaporkan tewas, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.